Selamat pagi, saatnya bersama Alethea Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang menyampaikan pendapat, kreasi, dan ekspresi, dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti. Bersama Alethea, meraih prestasi gemilang. Shalom, selamat pagi. Saatnya bersama Alethea Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang untuk menyampaikan pendapat dan kreativitas. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Pak Andri akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya dalam program kesayangan kita, kreasi dan ekspresi. Kali ini peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 dengan jargon pahlawan di hatiku. Insinyur Soekarno dalam pidatonya menyampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, yang lebih dikenal dengan singkatan jas merah. Karenanya, kita tidak boleh meninggalkan atau melupakan jasa para pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan penting untuk diperingati, agar generasi muda dapat mengerti dan memahami sejarah para pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Walaupun sulit untuk sepenuhnya dihafal, tapi paling tidak kita dapat mengambil pelajaran dari sikap dan komitmen para pahlawan. Tanpa basa-basi, langsung saja kita akan dengarkan pemenang program membaca biografi pahlawan nasional yang akan disampaikan oleh siswa-siswi kelas 7A SMP Kristen Alethea Ampenan. Selamat mendengarkan. Shalom, saya Angelina Sukianto dari kelas 7A nomor absen 2. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan biografi tentang salah satu pahlawan negara kita, yaitu Haji Muhammad Soeharto. Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro, seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa. Sedangkan ibunya bernama Sukirah. Soeharto masuk sekolah tatkala berusia 8 tahun, tetapi sering pindah. Semula disekolahkan di sekolah desa Puluhan, Godean, lalu pindah ke SD Pedes. Lantaran ibunya dan suaminya, Pak Pramono, pindah rumah ke Kemusuk Kidul. Namun, Pak Kertosudiro lantas memindahkannya ke Wuryantoro. Soeharto dititipkan di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawiro Wihadjo, seorang mantri tani. Sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah atau yang dikenal dengan Ibu Tin, yaitu seorang anak pegawai Mangkunegaran. Pernikahan Letko Soeharto dan Siti Hartinah dilangsungkan tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Mereka dikaruniai 6 putra dan putri, yaitu Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjoyudanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Heriadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih. Pada tahun 1949, beliau berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda saat itu. Beliau juga pernah menjadi pengawal Panglima Besar Sudirman. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat. Tanggal 1 Oktober 1965, meletus G30 SPKI, Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkop Kamtib oleh Presiden Soekarno. Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima surat perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar dari Presiden Soekarno. Tugasnya mengembalikan keamanan dan ketertiban
serta mengamankan ajaran-ajaran pemimpin besar revolusi Bung Karno. Salah satu yang dilakukannya adalah dengan menumpas gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998 menggantikan Soekarno. Meski begitu, dengan berbagai kontroversi yang terjadi, beliau sering juga disebut sebagai otoriter bagi yang berseberangan dengannya. Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara sebagai presiden pada 26 Maret 1968 menggantikan Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Selama hampir 32 tahun pemerintahannya, Soeharto meletakkan fondasi pembangunan di Indonesia melalui Repelita. Dalam masa kekuasaannya yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Dalam era ini, masyarakat mendapati harga bahan-bahan pokok yang terjangkau dan situasi keamanan dan ketertiban yang terjaga. Juga tercapainya swasembada beras. Karena itulah Haji Muhammad Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR MPR oleh ribuan mahasiswa. Beliau merupakan orang terlama yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Haji Muhammad Soeharto kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Karena menderita sakit berkepanjangan, Haji Muhammad Soeharto meninggal pada usia 86 tahun karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008. Demikian penyampaian biografi Haji Muhammad Soeharto dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian biografi ini. Sebagai penutup, saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom. Wah, keren-keren ya. Kreativitas anak-anak dalam membaca biografinya. Anak-anak SKA memang hebat-hebat. Tanpa terasa, waktu yang disediakan telah habis. Itu berarti kita sudah berada di penghujung program, maka usai sudah tugas saya menemani kalian semua dalam program kreasi dan ekspresi. Saya, Pak Andri, selaku pembawa acara, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Selamat pagi, salam, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bersama SKA meraih prestasi gemilang.